Baik, kita mulai aja. Semoga internetnya lancar. Jadi seperti yang ditampilkan di layar ini, ada beberapa kondisi ya. Jadi yang A ini dioda dalam kondisi aktif dan mengalirkan arus maju dari terminal anoda ke katoda. Jadi dioda itu tidak perlu aktif atau diaktifkan atau enggak ya. Jadi pokoknya dia dikasih tegangan maju, yang alirkan arus, lampunya nyala. Tapi kalau SCR beda lagi. Kalau SCR itu walaupun posisi tegangan sudah masuk ke anoda untuk mengalir ke katoda dan menyalakan lampu, tapi kalau gate-nya tidak aktif ya, SCR tidak aktif karena terminal gate tanpa tegangan, maka tidak akan ada aliran arus dari anoda ke katoda. Namun bila gate-nya itu mendapat tekanan positif ya, jadi di saat gate-nya itu mendapat tegangan positif pada terminal gate ya, maka akan mengalirkan arus dari anoda ke katoda ya. Jadi SCR membutuhkan tekanan positif pada terminal gate sebagai trigger sehingga terminal anoda dan katoda menjadi aktif dan mengalirkan arus maju sedemikian hingga lampunya on atau menyala. Baik, saya lanjut lagi. Nah, sekarang fungsi SCR peredup lampu atau dimmer ya. Jadi ada input tegangan AC ya, kemudian ada lampu AC. Lalu di sini ada aliran arus yang menuju ke dioda 1 ya, di 1 untuk memberikan arus positif ya. Jadi jangan lupa SCR itu membutuhkan tegangan positif pada gate, maka dipasang dioda arus maju sebagai penyearah, sehingga di output dioda yang dikeluarkan adalah positif. Tegangan 220 volt AC melalui variabel R1 dan C ini sebagai trigger ya, variabel R1 dan C ya. Saat tegangan variasi melintasi dioda D1 mencapai breakover tegangan pada SCR, maka SCR terpicu untuk mengalirkan arus sehingga lampu dapat diatur ya. Kenapa? Karena dioda sempat mendapat negatif dan SCR tidak bekerja. Karena saat dioda mendapat negatif kan dia tidak mengalirkan atau tidak menyearahkan tegangan positif ya, maka SCR-nya tidak aktif. Sedemikian hingga yang dikeluarkan adalah separuh ya, karena melalui dioda lebih awal. Dioda ya, ini seperti pengisian pengosongan gitu ya. Ya, jadi saat mengalir ke dioda pada posisi pengisian ya, sehingga hanya separuh dari tegangan positifnya saja, negatifnya enggak. Karena pada saat negatif dioda tidak mengalirkan arus positif. Saat tegangan positif dia hanya mengalirkan separuh, karena separuh digunakan karena separuh ini saat kapasitor terisi ya. Jadi pada saat pengisian kapasitor naik, dioda baru bisa mengalirkan arus positifnya. Sedemikian hingga tegangan positif yang dialirkan ya cuma separuh gitu. Ya, separuh kemudian off, separuh off. Dan itu sudah cukup untuk membuat lampu redup. Ya, memang digunakan untuk dimmer ya, peredup lampu. Nah, penjelasannya saat tegangan variasi melintasi dioda 1 mencapai breakover, SCR terpicu untuk mengalirkan arus sehingga lampu dapat diatur. Maksudnya terang gelapnya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, apakah ada rangkaian seperti itu? Ada. Ini contohnya ada. SCR peredup lampu dan ini SCR-nya ya.
dengan input 220, outputnya juga 220. Tapi jangan lupa 220-nya sinyalnya sudah berubah karena adanya SCR. Ya, kepotong-potong itu biasanya. Sehingga cukup dengan mengatur potensio ini, maka outputnya ya ini sinus 220 voltnya ada yang terpotong-potong sehingga membuat lampu atau apapun yang terpasang di posisi output menjadi redup kalau lampu, atau kalau motor ya mungkin pergerakannya jadi lebih lambat gitu. Ya ini tergantung penggunaannya, tapi umumnya adalah peredup lampu. Baik, saya lanjut lagi. Nah, sekarang ada diag. Ya, diag diode alternating current ya. Jadi karena ini alternating current berarti tegangan AC. Kalau alternating current berarti diodanya ada dua. Gitu. Ya, ada dua dioda karena dua arah ya. Kalau SCR tadi satu arah aja, kalau ini diag ini dua arah. Lah terus fungsinya apa gitu ya? Apa bedanya tanpa dioda bolak-balik seperti ini? Nah, ini diag atau dioda alternating mempunyai dua terminal anoda katoda yang menghantarkan arus listrik dua arah atau alternating current jika tegangan melampaui breakover. Tegangan breakover diag adalah tegangan minimum yang harus dicapai diag agar bisa menghantarkan arus listrik dari kedua arah. Ya biasanya sih 0,6 0,7 sih. Jadi kalau kurang dari itu off. Lebih dari itu mengalir gitu aja. Baik, saya lanjut lagi. Nah, sekarang kita belajar karakteristiknya. Penjelasannya, diag mempunyai dua tegangan aktivasi. Pertama pada tegangan maju plus VPO, kedua pada tegangan balik minus VPO. Ya, memang sinyalnya positif negatif ya. Selain itu, yang kedua, selain itu komponen ini selalu memiliki karakteristik tahanan negatif secara terus-menerus pada saat arus lebih besar daripada arus breakover-nya. Nah, jadi ini kalau kita ini ya, di sini ada tegangan arus balik ya, ini yang minus arus balik, ada tegangan arus maju yang plus ya. Dan tegangan breakovernya otomatis ada yang minus, ada yang plus. Soalnya ada dioda, ada dua dioda yang terpasang di situ. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada triad. Ya. Triode alternating current. Dari sini terlihat inputnya tegangan masih AC. Otomatis ada dua dioda, tapi di sini ada trigger melalui gate. Jadi harus dilakukan trigger dulu. Nah, di sini secara fisik sama ya. Ada dua dioda gini. Tapi secara fungsi dia malah bisa mengalirkan dua arah arus yang berbeda gitu. Nah, di penjelasannya triode alternating current mempunyai tiga terminal, terminal 1, terminal 2 atau MT2 dan gate. Ya. Sebagai saklar yang menghantarkan arus bolak-balik ke dua arah dengan kondisi sinyal gerbang yaitu positif dan negatif. Jadi dia tetap bisa mengalirkan arus bolak-balik tapi ada gate-nya ya. Jadi alternating current atau AC tapi bisa di stop, bisa dilewatkan ya. Bisa di stop atau tidak gitu ya. Jadi sebagai saklar yang menghantarkan arus bolak-balik ya. Kalau tadi dioda dengan fungsi saklar tapi hanya arah arus yang sesuai dioda ya, jadi anoda katoda. Tapi kalau triad ini dua arah yang berbeda. Kemudian triad dapat digunakan sebagai interface antara sistem kendali digital dengan beban dengan tegangan kerja AC.
Jadi intinya dapat digunakan pemicunya ya, kontrolnya atau gate-nya ini menggunakan kendali digital. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, ini. Di sini ada grafik karakteristik ya. Di kuadran 1 ini adalah saat tegangan positif dan arus positif, lalu kuadran 3 saat tegangan negatif dan arus negatif. Pada kuadran 1 triak dipicu konduksi arus gerbang positif atau mode plus ya. Triak juga dipicu arus gerbang negatif mode minus. Jadi dia bisa mengalirkan arus sinyal positif maupun negatif. Pada kuadran 3 di sini pemicu arus gerbang negatif mode 3 minus pada positif dan positif ya plus konfigurasi yang sensitif dan arus gerbang kecil untuk memicu triak yaitu mode kuadran 1 plus dan mode kuadran 3 min ya. Jadi memang dia dipicu oleh tegangan positif dan negatif. Coba ini kita perbesar lagi ya. Jadi perangkat ini ya, kalau mode kuadran 1 plus maka gate-nya adalah positif, atau kuadran 3 ya, modenya adalah ini negatif ya. Jadi kalau penjelasan yang tadi dia dipicu konfigurasi mode kuadran 1 plus dan mode kuadran 3 minus. Nah, di sini. Jadi saat mengaktifkan positif ya berarti kuadran 1, saat mengalirkan negatif kuadran 3. Kesimpulannya gate-nya itu bisa dipicu positif maupun negatif. Baik, kita lanjut. Nah, ini akhirnya ya di sini. Jadi diak yang kita pelajari tadi itu merupakan pasangan dari triak untuk memicu gate baik positif maupun negatif. Nah, dengan fungsi peredup yang sama seperti diak tadi ya. Input tegangan 220 volt, bebannya lampu ya. Nah, dengan menggunakan triak ini, maka tegangan yang dialirkan itu bisa positif maupun negatif. Ya, walaupun terpotong karena terpicu gate ya, tapi tetap yang dilewatkan ada positif ada negatif. Tapi kalau seperti ini ya, maka lampu akan mendapatkan tegangan penuh ya, positif negatif. Lampu AC ini mendapat tegangan penuh. Nah, ini memang sesuai kebutuhan. Ingin yang redup ya pakai diak. Ingin yang agak terang karena lampunya lebih terang daripada diak untuk pakai triak ini, ya pakai triak. Ya. Ada juga beban lampunya bukan hanya lampu ya, bisa jadi motor ya, motor AC. Bisa digunakan untuk pengendali motor AC agar motor AC bisa dikendalikan kecepatannya ya. Jadi ketika lampu off tegangan melalui R4C1 tegangan 220 melalui R1 variabel R2 dan C2 ini ya, variabel resistor R2. Tegangan variasi diberikan ke triak melalui R3 dan C. Nah, ini istilah variasi itu pengaturannya ya, pengaturan perubahannya itu di R3 dan C, lalu dilewatkan ke diak positif maupun negatifnya. Nah, setelah tegangan breakover melintasi C3, diak terpicu dan mulai mengalirkan arus untuk menuju triak sehingga tegangan lampu dapat diatur. Tapi ini jauh lebih terang daripada diak yang pertama.
ya. Sehingga itu menjadi pilihan mana yang mau dipakai. Implementasinya tidak hanya lampu, bisa jadi motor AC. Baik, saya lanjut. Apakah ada perangkat seperti ini? Ada. Ya, ini contohnya ya. Jadi di sini tertulis dimmer 220 volt, teriak. Di sini ada tulisan teriak. Nah, ini teriak. Kelihatan ya. Nah, ini teriak. Ini juga nih tulisannya agak tersembunyi. Ya. Ukuran komponennya juga jauh lebih besar dari diak. Nah, ini bisa digunakan untuk peredup lampu bisa, atau motor AC bisa untuk mengatur kecepatan. Ya tergantung kebutuhan mana yang mau digunakan. Tapi kedua perangkat tadi, diak maupun teriak, ini kategorinya dioda, karena di dalamnya adalah dioda yang sama-sama mengalirkan arus anoda ke katoda. Ada yang satu dioda, ada yang dua dioda. Masing-masing punya kendali ya, bisa dikendalikan kapan aktif dan kapan tidak. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ini teman kita yang di YouTube ini trouble ini, karena internetnya trouble, lalu saya nggak bisa akses YouTube ternyata. Baik, itu mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan di pertemuan minggu ke depan di topik yang berbeda. Sekian, selamat siang dan jaga kesehatan ya. Sekian dan terima kasih.